Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru di halaman 46, umurun ikhtalafa fiha hal tuftirus shaima warraji annaha la tuftir lakinnal afdal al-ibti'ad anha inda shaum. Perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, apakah perkara tadi membatalkan puasa, dalam artian membatalkan orang yang berpuasa, membuat orang yang berpuasa tadi batal. Warrajih, pendapat yang rajih, perkara tersebut tidak membatalkan puasa, namun yang afdol menjauh darinya tatkala berpuasa. Di sini disebutkan beberapa umur permasalahan. Yang pertama al-hijamah, hijamah, bekam. Wa ma yalhaqu biha, dan segala sesuatu yang diikut sertakan dengan bekam. Min sahbid dam al-katsir, berupa nyedot darah yang banyak, ngambil darah yang banyak, atau istilah kita apa? Donor. Au khurujud dam minas shaim, atau keluarnya darah yang sangat banyak dari orang yang berpuasa. Dijurhin, dikarenakan luka, au ri'af, mimisan. Apakah ini membatalkan puasa? Di sini disebutkan jumhur ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum annal hijama la tuftiru. Mayoritas para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka mengatakan hijama, bekam itu la tuftir, tidak membatalkan. Wastadallu bi hadis Ibni Abbas, mereka berdalil dengan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berbekam tatkala itu beliau sedang muhrim, ihram. Wahtajama wa huwa shaimun, dan beliau juga pernah berbekam ketika itu beliau sedang berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Wa ghairuha minal ahadits, dan yang selain itu dari hadis-hadis yang ada. Namun ingat, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis wahtajama wa huwa shaim. Ya. Wa min ahli ilmi man qala annaha tuftiru wa alaihi al-qadha. Namun sebagian para ulama ada yang berpendapat bekam itu membatalkan puasa. Wa alaihi al-qadha, dan wajib bagi dia orang yang berbekam untuk mengqadha. Mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasul, aftaral hajimu wal mahjum, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Wal hadis sahahu Syekhuna Muqbil al-Wadi'i wal Allama al-Albani wa huwa haditsun mutawatir an 18 sahabiyan. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani. Hadis yang mutawatir diriwayatkan dari 18 sahabat. Hadis ini terkesan kontradiksi ya. Ada hadis yang menyebutkan Rasul berbekam, ada hadis yang menyebutkan Rasul menyebutkan bekam membatalkan puasa. Wa min ahsani maqil fil jam'i bainal ahadits, dan termasuk pendapat yang paling bagus di dalam menjamak antara hadis-hadis ini, kalamul Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar,
yaitu kalamnya Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Qal Asy-Syaukani mengatakan fayujma'u bainal ahadits, maka dikompromikan antara hadis tadi, antara hadis yang menyebutkan Rasul pernah berbekam ketika beliau sedang puasa, dan hadis yang menyebutkan Rasul melarang berbekam karena menyebabkan batal puasa. Qal, kata Syaukani, fayujma' bainal ahadits bi annal hijama makruhatun fi haqqi man kana yad'ufu biha. Bahwasanya bekam hukumnya makruh, dimakruhkan pada posisi orang yang lemah tatkala berbekam. Wa tasdadul karahatu idza kana ad-dha'fu yablughu ila haddin yakunu sababan lil iftar. Dan akan semakin besar, semakin bertambah karohanya, kemakruhannya, apabila kelemahan tadi sampai kepada batasan yang menjadi sebab al-iftar, batalnya puasa. Difahami? Wala tukrahu fi haqqi man kana la yad'afu biha. Namun tidak dimakruhkan pada posisi orang yang tidak lemah dengan bekam. Wa ala kulli halin tajannubul hijama lis-shaim aula. Intinya bagaimanapun kondisinya, menjauhi bekam bagi orang yang berpuasa itu aula, lebih layak, lebih utama, lebih afdol. Kemudian jelas ya? Intinya penulis buku ini menyatakan bekam tidak membatalkan puasa, namun yang afdol hindari bekam. Poin yang kedua yang tidak membatalkan puasa adalah ibtila'un nukhamah. Ibtila'an nukhamah wan nukha'ah. Sama arti kedua-duanya bermakna dahak. Wa hal yu'addu muftiran. Apakah menelan dahak tadi teranggap sebagai pembatal puasa? An-nukhamah wan nukha'ah yal balgham adalah dahak. Al-busaq al-mujtama' fil fam min batin ar-ra's awis sadar, yaitu busaq, ludah yang terkumpul di mulut, min batin ar-ra'si awis sadar, yang berasal dari kepala atau dada. Antum berdahak itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak di sini sumbernya, kalau tidak di sini karena batuk, batuk terkeluar kan, atau kadang yang dari atas. Qala Syekh Al-Utsaimin al-balgham awin nukhamah idza lam tasid ilal fam fa innaha la tuftir. Al-balgham, ya, dahak ini tadi apabila tidak sampai ke mulut itu tidak membatalkan. Qaulan wahidan fil madhab, satu pendapat. Intinya kalau dia ada di dada tadi tidak sampai ke mulut itu tidak batal. Fa in wasalat ilal fam thumma batala'aha fa fihi qaulani li ahli ilmi. Namun kata beliau, kalau sampai ke mulut kemudian ditelan, itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Menelan dahak yang sudah sampai ke mulut ada dua pendapat. Minhum man qala innaha tuftir ilhaqan laha bil akli wasyurbi. Di antara mereka ada yang berpendapat itu batal diikutkan dengan makan dan minum. Wa minhum man qala la tuftir. Di antara para ulama ada yang menyatakan tidak batal. Ilhaqan laha birriqa, dengan diikutkan kepada riq, air liur. Fa innar riq la yabtul bihi as-shaum. Dikarenakan dengan air liur tadi tidak batal puasa.
hatta law jama'a riqahu wa bala'ahu, meskipun dia kumpulkan ludahnya tadi di mulut kemudian dia telan, fa inna saumahu la yafsudu wala yu'addu bal'uha aklan wala syurban. Sesungguhnya puasa dia tidak batal dan menelannya tadi tidak dianggap sebagai makan ataupun minum. Warrajih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang rajih, anna bal'an nukhama la yuftir, bahwasannya menelan dahak tidak membatalkan. Li'annal aslah sihatus saumi, dikarenakan hukum asal sahnya puasa. Wal muhim ayyada'al insanu an-nukhama, yang terpenting bagi seseorang insan adalah agar dia meninggalkan nukhamah. Wala yuhawil ayyajzabaha ila famihi, jangan dia berupaya untuk menariknya sampai ke mulut, min asfal halqihi, dari bawah kerongkongan. Walakin idza kharajat ilal fam fal yukhrijha, akan tetapi kalau keluar sampai ke mulut hendaklah dia keluarkan. Sawa'an kana shaiman aw ghairu shaimin, baik dia sedang puasa ataupun tidak puasa, keluarkan. Itu jijik pula ya kalau ditelan. Warajjaha hadzal qaula syekhuna al-Wadi'i, pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah taala. Jelas? Kemudian kita masuk pada bab yang baru, umurun la tukhillu bisyam, perkara-perkara yang tidak merusak puasa, tidak mencacati puasa. Yang pertama, takbiluz zauja wa mubasyaratuha, mencium istri dan menggaulinya, mencumbuinya, bukan menggauli ya, mencumbui, mencium dan bercumburiah. In amina nuzulal mani wa taharruka syahwatihi, itu dengan ketentuan kalau dia merasa aman dari keluarnya sperma dan bergelorahnya syahwat. Maknanya seorang suami mencium istri, mencumbu istrinya, kalau dia merasa aman tidak akan keluar hal-hal yang diinginkan, maka boleh-boleh saja. Dalil adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Kata Aisyah, dulu Rasul mencium dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Rasul juga pernah bercumbu dengan istrinya dalam keadaan beliau sedang puasa. Walakinnahu amlakukum liirbihi, akan tetapi kata Aisyah, Rasul adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya dia. Hadis muttafaqun alaih. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ayusbiha yaumas siyam junuban faman ajnaba lailan tsumma asbaha shaiman. Termasuk perkara yang tidak merusak puasa, yaitu orang yang di pagi harinya masih dalam keadaan junub. Ingat, masih dalam keadaan junub. Barang siapa yang junub di malam hari, kemudian di pagi harinya berpuasa, belum mandi, faham gambarannya? Malam dia junub, misalkan nasihin mimpi basah malam-malam, belum sempat mandi, buru-buru mau sahur, ini Ferhan, mepet waktunya. Ternyata di kamar mandi ada Wak Sudarmon. Nasi langsung makan, sudah makan azan, kan belum sempat mandi. Nah, puasanya sah, fasaumuhu sahihun wala qadha'a alaihi wala itsma alaihi, puasanya sah, tidak perlu qadha, tidak ada dosa. Wa man ihtalama wa huwa shaimun fasaumuhu sahih wala qadha'a alaihi, siapa yang mimpi basah dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka puasanya juga sah, tidak ada qadha baginya. Faham gambarannya? Seseorang siang hari tidur siang, mimpi basah, maka puasanya tidak batal. An Aisyah radhiyallahu anha wa ummi Salamah
radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah dan Ummi Salamah menceritakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW berjumpa dengan waktu fajar, waktu subuh, dalam keadaan beliau sedang junub dari berhubungan dengan istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasa. Lihat bahasanya Aisyah apa? Kana yudrikuhu al-fajr. Rasul berjumpa dengan waktu fajar, masih dalam keadaan junub. Kemudian perkara yang juga tidak merusak puasa adalah al-ightisal wa sabbul ma 'ala ar-ra'si litabarrudi minal har wal 'atash wal madmadah wal ghargharah wal istinsyaq. Al-ightisal, ightisal mandi. Poin yang ketiga, mandi, menuangkan air di kepala dalam rangka untuk berdingin dikarenakan panas atau haus, dan kumur-kumur juga. Wal ghargharah, ghargharah itu mainkan air yang di mulut, seperti itu. Wal istinsyaq, istinsyaq tadi tahu kan antum, masukkan air ke hidung. An Abi Bakar ibni Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakar bin Abdurrahman, dia tabi'in, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat di sini tidak disebutkan, tapi jahalatus sahabah la tadur. Ya, ini mubham, tidak disebutkan, tapi itu tidak masalah. Kenapa? Dikarenakan sahabat kulluhum udul. Kata sebagian sahabat, aku melihat Rasul bil arj. Al arj itu qaryah fi tariqi Makkah, kampung di perjalanan menuju Mekah. Aku melihat Rasul di wilayah Arj yasubu ala ra'si alma. Ketika itu Rasul menuangkan air di atas kepalanya. Wa wasaimun minal atashi au minal har. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa dengan sebab apa? Dengan sebab karena cuaca yang panas atau haus, ya. Dengan sebab haus atau panas. Hadis sahih, sebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Dan juga hadis an Laqit ibni Sabirah qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah istinsyaq kecuali kalau kondisi sedang puasa. Hukum asal menunjukkan apa? Boleh istinsyaq itu tadi. Namun kalau sedang puasa jangan mubalaghah. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, perkara yang tidak merusak puasa adalah isti'malu qatratil aini wa qatratil udhun wal iktihal wa bakha'ir ribi dukhanul hatab. Menggunakan tetes mata, tetes hidung, celak, bakhah, obat semprotan untuk sesak napas, dan asap kayu. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qatratul ain, tetesan mata, jelas ya. Wa mithluha aidan al-iktihal, dan yang semisalnya juga bercelak. Wa kadzalikal qatra fil udhun, demikian juga tetesan telinga. Fa innaha la tuftirus shaim, maka sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan orang yang berpuasa. Wal ain laisat manfadan lil akli wasyurbi. Al ain, mata, bukanlah manfaat. Manfaat itu saluran untuk makan dan minum. Wa kadzalikal udhun, demikian juga udhun, telinga. Fahya ka ghairiha min masamil jasad, dia sama, telinga tadi, seperti anggota-anggota yang lain dari indera-indera jasad.
Wa qala ahlul ilmi, berkata para ulama, lau latakhal insanu qadamaihi wa wajada ta'mahu fi halqihi lam yuftirhu dzalik. Para ulama mengatakan, kalaupun seandainya ada seseorang melumuri kedua kakinya dengan sesuatu, apa kira-kira dilumuri kakinya? Dilumuri, kemudian dia rasakan di kerongkongan, itu tidak membatalkan. Apa contohnya Nasim? Antum lumuri kaki antum dengan duren, atau antum lumuri kaki antum dengan cukup pepek, antum merendamkan dalam keadaan pedasnya terasa ke kerongkongan antum. Kata Syekh bin Utsaimin, tidak batal. Tadi kan yang diteteskan kan ke mata, bukan ke mulut. Terasa di tenggorokan pahit. Li'anna dzalika manfaat, laisa manfaatan. Dikarenakan kaki itu bukan manfaat. Wa alaihi fa idza iktahala, maka atas dasar inilah apabila dia bercelak, au qatara fi ainaihi, atau dia meneteskan di bagian matanya, au qatara fi udhunihi, atau meneteskan di bagian telinga, la yuftiru bidzalika, maka dia tidak batal puasanya dengan hal tersebut, walau wajada ta'mahu fi halqihi, walaupun dia mendapati rasanya di kerongkongan. Wa mithlu hadza law tadahana biduhnin lil ilaj aw li ghairil ilaj fa innahu la yadurruhu. Dan yang semisal ini, kalau seandainya dia menggunakan minyak untuk pengobatan atau untuk selain pengobatan, itu tidak membahayakan dia, tidak mempengaruhi kualitas puasanya dia, kecuali kalau minyaknya itu minum. Wa kadzalika law kana indahu dhaiqu tanaffusin, demikian juga kalau seandainya dia punya dhaiqu tanaffus, apa itu? Sesak napas, sempit pernapasan. Fasta'mala hadzal ghas, maka dia menggunakan gas ini tadi, ya, alladzi yabukhu fil fam, yang disemprotkan ke mulut, li ajli tashilit tanaffus, dalam rangka untuk memudahkan pernapasan. Fa innahu la yuftir, maka sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan. Lianna dzalika la yasilu ilal mi'dah, dikarenakan hal tersebut tidak sampai ke bagian perut, bagian lambung. Falaisa aklan wala syurban, itu bukan makanan, bukan minuman. Wallahu alam. Intaha kalam Syekh bin Utsaimin. Kemudian di kitab tersebut juga beliau menyebutkan wa dukhanul hatab fala athara lahu, demikian juga asap dari kayu bakar. Ngasihin bakar sate, ada bau asap, merusak puasa enggak? Enggak. Namun kalau antum isap-isap, itu tadi yang pelajaran kita di pagi tadi, ya, antum asapnya antum makan nih, antum bukan makan ikan, tapi asapnya antum takap, itu tadi, antum sedot. Nah itu tadi, itu pelajaran kita pagi tadi, ya, itu pembahasan beda lagi. Antum tetap dikatakan makan, tapi makan apa? Makan asap. Sebab kalau tidak dikatakan batal, kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi ya, kalau tidak disebutkan batal, nanti orang akan merokok. Kara'ihatit ta'am, seperti bau makanan, idza stansyaqaha fala athara. Kalau dia menciumnya tadi, maka tidak ada pengaruh sama sekali, cuman tercium saja, ya, masa mau ditutup, tercium. Nah, tapi jangan antum sedot. Sedot itu yang pembahasannya tadi menyebabkan nanti batal. Kemudian yang kelima, kalau nukhomah dan nukho'ah tadi dahaknya. Nah sekarang yang kelima ini, ibtala'a riqa nafsihi, dia menelan air ludah atau air liur dia sendiri. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ibtila'ur riq la yuftiru bil ijma',
membatalkan puasa atau menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan kesepakatan para ulama. Idza kana 'alal 'adah, kalau memang sudah kebiasaannya. Maksudnya itu sudah liur biasa, air ludah biasa gitu loh. Li'annahu ya'surul ihtiraz, dikarenakan susah untuk menghindar. Kenapa? Karena memang di mulut kita ada air ludah. Walau ijtama'a riqun katsirun bi ghairi qasdin bi an kathura kalamuhu aw ghairu dzalika bi ghairi qasdin fabtala'ahu lam yuftir bila khilafin. Dan kalau seandainya ijtama'a riqun katsir, berkumpul air liur yang banyak, bi ghairi qasdin, dengan tanpa ada keinginan, dikarenakan banyak ngomongnya dia atau yang selain itu, bi ghairi qasdin, dengan tanpa tujuan, fabtala'ahu, lalu ditelan sama dia, lam yuftir bila khilaf, maka tidak membatalkan puasa tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, tanpa ada kesengajaan gitu loh. Difahami? Yang ada khilaf itu kalau dikumpulkan di mulut kemudian ditelan ya. Kemudian yang keenam, perkara yang tidak merusak puasa adalah as-siwak, gosok gigi. Wasti'mal ma'junil asnan, menggunakan odol. Au hafrosin, atau melobangi gigi. Ngebor gigi. Ada kan ngebor, tahu ya? Au qal'ud dorsi, atau nyabut gusi. Au tanziful asnan. Apa Dil artinya tanziful asnan? Hah? Bersihkan gigi. Masya Allah, Daruqutni. Membersihkan gigi atau karang gigi lah bahasa kitanya ya. Dia bukan bersiwak. Kalau bersiwak ini tadi jelas kan, gosok gigi ya, bersihkan plek-plek gigi. Idza jatanaba ibtila ma nafadha ilal halaq, apabila dia menjauhi, menelan sesuatu yang akan masuk ke kerongkongan. Dalam artian dia ini gini, dia gunakan siwak, gosok gigi ya, gosok gigi, gunakan odol, apalagi tadi ngebor gigi, itu kan ada yang pecah pasti kan, nyabut gigi juga kan, atau membersihkan karang gigi, itu semua tidak membatalkan gigi dengan ketentuan apa? Dia menjauhi, menelan sesuatu yang akan masuk ke kerongkongan. Dalam artian jangan antum telan, tapi kalau antum telan batal. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, isti'malus siwak fala khilafa fihi baina ahli ilmi fi jawazi, gunakan siwak, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebolehannya, bisyarti ay yajtaniba bal'a syai'in min qashrihi aw rutubatihi, dengan syarat dia menjauhi, menelan sesuatu sedikit apapun, baik dari kulit siwak ataupun bagian basah dari siwak tadi. Kemudian juga kata penulis buku ini, wa kadzalika tanziful asnan bi ma'junil asnan, demikian juga membersihkan gigi dengan ma'junul asnan. La ba'sa bi isti'malihi, tidak masalah menggunakannya. Idza lam yanzil syai'un minhu ila jawfihi, selama tidak ada sesuatu yang masuk ke bagian rongga. Wa bihadza afta al-allama Ibnu Baz wal Utsaimin wal Fauzan, dengan inilah fatwa Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Jelas ya? Yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah yang tidak merusak puasa, al-hiqnu wal ibir al-ilajiyah. Hiqn, ya, suntikanlah ya, untuk pengobatan, sawaun jildiyah, baik di kulit
Hiken itu artinya sesuatu yang ditanam gitu loh, baik di kulit, awil adaliyah atau di otot, awil waridiyah atau di urat. Faham antum gambarannya? Memasukkan sesuatu lah. Qala Syekh Al-Utsaimin, jami'ul ibar allati la tughni 'anil akl wa syurbi la tuftir. Seluruh suntikan yang tidak menjadi pengganti, yang tidak mewakili makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Tughni itu sesuatu yang tidak membuat cukup dari makan dan minum, maksudnya tidak mewakili makan dan minum. La tuftir. Sawaun atau sawaan kanat minal warid, baik berasal suntikan tadi di bagian warid, apa warid? Urat. Au minal fakhid, atau di fakhid paha, au min ayyi makanin, atau di tempat mana saja. Kemudian yang kedelapan, tazawuqut ta'am idza kana li hajatin. Mencicipi makanan kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, selama tidak ditelan. Walau wasalat ta'mu ilal halqi bi syarti annahu lam yabtali' minhu syai'un. Walaupun atau meskipun rasanya terasa di kerongkongan dengan syarat ketentuan tidak ditelan sama dia. Jadi cicip di lidah kemudian dimuntahkan lagi. Difahami? Yang kesembilan, ini masalah kewanitaan. Yang kesembilannya ikhwan, isti'malu marahim al-jildi kadduhunat wal lasiqat al-ilajiyah al-jildiyah. Menggunakan marahim al-jild. Ini salep kulit, marahim ini. Mirham, marahim jamannya. Salep kulit. Kadduhunat, seperti yang berasal dari minyak-minyakan. Wal lasiqat al-ilajiyah al-jildiyah. Lasiqat ilajiyah jildiyah itu apa kira-kira kalau mau diartikan? Apa Dil? Lasiqat al-ilajiyah al-jildiyah. Marahim al-jild itu yang olesan ya. Misalkan apa? Minyak oles gitu. Jadi ya. Kalau lasiqat al-ilajiyah, ilajiyah pengobatan. Jildiyah kulit, lasiqat itu tempelan. Apa kira-kira? Hah? Nasin. Masa enggak kepikir? Ya, tempelan pengobatan kulit. Apalah? Ya, salon pas, poyo, itu bayan berarti kan. Itu yang semakna. Lasiqat artinya tempelan. Tempelan pengobatan di kulit. Ya, yang sejenisnya. Salon pas, koyo dan yang lainnya tadi. Wa ma yadkhulu al-mahbal farjal mar'ah min tahamil labus, istilahnya. Wa ma yadkhul, dan segala sesuatu yang masuk pada apa nih? Antum buka di anu belah. Buka di, cari dewek, klik di anu di Google bagian gambar, nanti akan muncul. Au ghusul. Ghusul ini anu apa, pembersih lah, sejenis itu tadi. Maksudnya pembersih organ kewanitaan. Au mingdhar mahbali, atau teropong mahbal. Mahbal itu rongga rahim, bahasanya seperti itu. Nah, antum enggak ngerti itu kerjaan dokter apa? Kandungan, memasukkan alat di bagian organ wanita tadi. Apa hukumnya? Enggak membatalkan puasa. Labus itu anu apa? Masuk padanya kalau apa namanya, obat-obat kontraksi itu nah. Itu tadi.
Wallahu alam. Intinya ini sesuatu yang dimasukkan di bagian kewanitaan, ya. Kemudian yang ke-10, idkhal minzaril mi'dah, memasukkan alat apa namanya? Teleskop atau alat teropong di bagian mulut, bagian rongga. Dimasukkan di mulut tuh. Nah, untuk melihat apa saja yang ada dalam mulut kita tadi. Au ijra'u amaliyatin jirahiyatin 'alaiha, atau melakukan operasi bedah padanya. Ini operasi bedah, dibedah. Au dukhulu ayyi adatin au mawadin ilajiyah ila dimag au an-nakha' asy-syauki, atau memasukkan alat apapun atau bahan apapun, bahan pengobatan ke bagian otak atau ke bagian nakha'. Nakha' itu bagian leher, ya. Intinya ini masalah kedokteran, ya. Anak juga banyak paham yang di sini gimana yang gambarannya tadi, ya. Intinya ada sesuatu yang dimasukkan lah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Mungkin ini cukup dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.